Tapi luar biasanya iman kita bahwa para rasul itu mereka mengambil cara yang luar biasa, menuliskan Injil dalam bahasa internasional supaya Injil itu bisa diberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagae. Apa kabar semua pencinta debaters? Semoga sehat-sehat. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan mendengarkan debat antar Islam dengan Kristen. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita saksikan. Selamat menyaksikan. Jadi kalau dalam pembahasan bahasa Arab itu banyak istilahnya ayat yang mengandung dan menerangkan tentang Alkitab itu sendiri, kenapa berbahasa Arab ya. Ada hadis yang menerangkan bahwa 3 kenapa harus berbahasa Arab. Pertama karena Nabi orang Arab. Istilahnya kata Bang Mose itu jelas bahasa yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran berbahasa Arab. Itu menyertai dari karena nabinya itu berbahasa Arab dan pahamnya bahasa Arab. Yang kedua. Yang ketiga dikatakan bahwa bahasa surga yang digunakan itu menggunakan bahasa Arab juga. Kalau kita lari ke dalam Al-Quran, kenapa berbahasa Arab? Ini ada dalilnya. Itu tertera dalam surat Al-Zuhruf ayat 3 ayat keempat. Kita bacakan saja artinya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kalian memahaminya. Di sini tertera memahaminya. Kepada siapa Al-Quran diberikan? Kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pahamnya bahasa Arab. Dan kita lanjut aja lah terjemahnya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah itu dalam induk Alkitab Lauhul Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Jadi jelas ayatnya ada, orangnya juga ada, orang Arab. Kemudian kalau diperkuat lagi tertera dalam surat Ibrahim ayat keempat. Jadi Allah tidak akan mengutus seorang rasul pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya masing-masing. Sekarang kalau kita pahami dalam surah kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani umpamanya. Tapi di Taurat tersebut menerangkan tentang kejadian bagaimana penciptaan, apakah menggunakan bahasa Ibrani? Tidak. Tapi yang diceritakan oleh Tuhannya itu kemudian menerangkan dengan bahasa Ibrani biar dipahami oleh kaum umatnya Musa. Ini kronologisnya. Kemudian menerangkan juga tentang Yosef atau Yusuf di Mesir. Apakah Mesir menggunakan Ibrani? Tidak. Tapi menggunakan bahasa Mesir kuno, simetik atau segala macam gitu ya. Jadi kalau umpama mencocok melogikan bahasa Ibrani, kita lihat di Mesir itu menggunakan bahasa Ibrani atau tidak, Firaun itu menggunakan bahasa Ibrani atau tidak. Itu Ibrani Yahudi itu belum ada. Tapi Tuhan menerangkan dengan bahasa sesuai dengan kaumnya biar mudah dipahami. Begitu demikian. Kemudian kalau kita merujuk lagi dalam pengertian kenapa Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Kalau kita merujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 127 di mana di saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bait Allah. Apa doanya Nabi Ibrahim? Apa permintaan Nabi Ibrahim? Supaya diturunkan seorang Rasul di kalangan tersebut, di kalangan Ka'bah ditinggikan. Jatuhnya kepada Nabi kami. Nah sekarang kalau saya kembalikan pertanyaan yang disampaikan oleh Demian. Kalau dalam Al-Quran kami dikatakan dalam surat Ibrahim tidak mengutus seorang Nabi dan Rasul pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Biar mudah dipahami. Nah sekarang tertera kalau Nabi Yesus atau kami dikenalnya Isa Al-Masih menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa? Sejak kapan Nabi Isa itu atau Yesus kamu itu nongol dengan bahasa Yunani gitu? Di sini kontradiksinya. Apakah pernah melancong ke sana? Silakan saya kembalikan pertanyaan yang sama buat Demian. Iya, saya ya bukan bahasa Ibrani tapi bahasa Aram. Bukan bahasa Ibrani. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bro, saya paparkan dari awal ya. Tentang peristiwa-peristiwa misalkan menceritakan mengenai peristiwa bangsa itu di Mesir. Nah kalau kisah Yusuf itu kan dia pakai bahasa Ibrani. Orang Mesir itu punya bahasa sendiri, makanya kan ada juru bicara yang mentranslatekan ucapan Yusuf kepada orang-orang Mesir supaya mereka mengerti. Nah cuman yang menjadi
gagal paham Bro Bams adalah bagaimana peristiwa yang diceritakan oleh Musa itu kan menggunakan bahasa Ibrani, sehingga Bro Bams mengatakan bahwa memang ada penterjemahan bahasa di situ, memang ada perbedaan bahasa yang diceritakan menggunakan bahasa misalkan Ibrani, padahal orang Mesir itu tidak gunakan bahasa Ibrani. Kalau saya mau bilang bahwa memang Musa itu menerjemahkan ucapan Firaun, dia tulis dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau dibilang bahwa ucapan Firaun diterjemahkan nggak? Saya jawabnya seperti Bro Indra tadi, memang diterjemahkan oleh Musa. Nah, pertanyaan Bro kepada saya bahwa kenapa kenapa Bible dituliskan dalam bahasa Yunani sedangkan Yesus tidak pernah gunakan bahasa Yunani? Perlu kita ketahui di abad pertama, tapi sebelum di abad pertama, abad sebelum Masehi itu kan bahasa internasional kan kerajaan Babilonia itu menggunakan bahasa Aramaik. Jadi bahasa Aramaik itu bahasa internasional sampai ketika zaman Yesus itu orang Ibrani itu menggunakan bahasa Aramaik. Nah, tapi waktu itu zaman itu orang Romawi itu mereka sudah berkuasa. Kerajaan Romawi itu sudah berkuasa, bahkan berkuasa sampai di Israel, mereka menjajah tanah Kanaan itu. Jadi kenapa Bible itu dituliskan dalam bahasa Yunani? Karena Bible itu diberitakan bukan cuman kepada satu bangsa, sehingga harus pakai bahasa satu saja. Tapi itulah kenapa ditulis dalam bahasa Yunani, supaya seluruh bangsa-bangsa itu mengerti maksud daripada Injil itu. Karena bahasa Yunani kala itu di abad pertama itu adalah bahasa internasional. Kalau bahasanya apa ya? Lingua franca ya. Seperti itu. Jadi bahasa internasional. Nah, kalau contohnya ya, zaman sekarang nih bahasa internasional kan bahasa Inggris. Kalau kita mau komunikasi dengan orang Eropa, dengan orang India atau orang Cina misalkan, ya kita pakai bahasa internasional supaya mereka itu bisa ngerti. Sama seperti pemberitaan Injil itu, menggunakan bahasa internasional supaya Injil itu lebih tersebar kepada bangsa-bangsa, kepada seluruh bangsa. Jadi itu udah terjawab ya, Bro? Belum lah. Jadi gini, ada ayat lain yang menerangkan bahwa Isa itu diturunkan untuk domba-domba yang tersesat dari Israel, bukan untuk bangsa-bangsa yang lain, Israel. Maka kalau Anda mengatakan untuk bangsa-bangsa yang lain dengan menggunakan bahasa nasional, tampilkan ayatnya. Itu sebagai bukti, bukan dalih. Kalau Anda sampaikan karena itu menggunakan bahasa, karena itu bahasa nasional segala itu, mana ayatnya? Kami turunkan Injil ini dengan bahasa, karena bahasanya bahasa nasional saat itu adalah bahasa Romawi gitu, istilahnya Yunani. Mana ayatnya? Kalau kami sudah menyampaikan tadi, tertera dalam surat Al-Zukhruf ayat ketiga, ayat keempat gitu. Diturunkan kepada Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang menggunakan bahasa Arab. Karena Nabi itu, kami itu mengertinya bahasa Arab. Di Taurat diterangkan tentang sifat kejadian, penciptaan, segala macam tek-tek bengek gitu sampai terakhir. Di kami juga diterangkan bagaimana Adam diturunkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bagaimana kejadian iblis yang menjadi terkutuk. Itu ditranslate kembali gitu. Nah sekarang kalau kitab Anda adalah Injil, maka ambil Injilnya saja perjanjian baru. Apakah akan ada menerangkan tentang kejadian bagaimana penciptaan alam semesta? Tidak. Kenapa kitab sebelumnya itu menggunakan bahasa Aramaik, yaitu yang digunakan oleh Yahudi, kemudian ada bahasa translate yang lainnya dengan bahasa Yunani. Sedangkan Nabi itu tak pernah kami diturunkan untuk bahasa dengan kaum bahasa nasional. Nggak ada. Mana tampilkan ayatnya? Kalau tak ada ayatnya, saya anggap itu dalih. Bukan dalil, tapi dalih. Silakan Demian. Ya, oke, begini Bro. Di dalam kitab kami, Yesaya 42 ayat 1, bahwa Mesias itu dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi saya itu tidak menggenapi nubuatan Nabi Yesaya sebagai sang Mesias. Dan digenapi dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa percaya diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya dihukum. Jadi kata diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel itu bahwa Mesias itu datang di Israel, bukan datang kepada bangsa lain. Tetapi hukumnya itu berlaku bagi seluruh bangsa. Makanya Yesus memerintahkan untuk menyebarkan Injil kepada seluruh bangsa. Artinya Isa Al-Masih itu tidak menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa Mesias akan dicari oleh bangsa-bangsa. Mesias menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, itu yang pertama. Yang kedua,
Abang tadi menjelaskan kepada kita semua di sini bahwa kenapa Quran itu dituliskan dalam bahasa Arab? Karena Muhammad orang Arab. Nah, itu kan cara Allah untuk menyampaikan wahyunya supaya orang-orang itu mengerti kan. Dan Muhammad adalah orang Arab, otomatis dia tahunya bahasa Arab. Makanya dituliskan dalam bahasa Arab. Kalau kemudian bro mengatakan ada ayatnya begini dituliskan dalam bahasa Arab karena begini-begini, itu no problem, itu di dalam kitabmu. Tolak ukurnya nggak bisa kau pakai secara umum karena iman itu tidak bisa diukur secara umum, kita berdiskusi tidak bisa. Nah, begitupun dengan iman kami. Bagaimana Injil itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa, bukan cuma bagi orang Arab saja sehingga kitab itu harus gunakan bahasa Arab saja, enggak. Tapi Injil itu harus disebarkan kepada seluruh dunia. Itu cara Tuhan membuat para rasul menuliskan Injilnya dalam bahasa Yunani. Supaya apa? Supaya seluruh bangsa itu bisa mengerti firman Tuhan. Supaya seluruh bangsa itu bisa mengerti keselamatan dan menerima Sang Juru Selamat itu. Itu cara Tuhan untuk membuat seluruh bangsa itu percaya kepadanya. Dengan cara apa? Menuliskan perkataannya, firmannya di dalam bahasa internasional supaya seluruh bangsa bisa membaca dan juga memahami, bukan cuma satu kaum saja. Kalau kemudian kitab suci itu hanya dituliskan dalam satu bahasa saja dan orang bangsa lain tidak mengerti bahasa itu, maka seharusnya kitab itu berlaku bagi satu bangsa itu aja, bukan kepada bangsa lain. Tapi luar biasanya iman kita bahwa para rasul itu mereka mengambil cara yang luar biasa, menuliskan Injil dalam bahasa internasional supaya Injil itu bisa diberitakan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Seperti itu, mau tidak ada dalil atau ada dalil, itu keimanan masing-masing tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk secara umum. Itu Bang. Ini, kalau umpamanya pernyataan Anda itu satu kebenaran, maka harus tertera sesuai dengan dalilnya. Saya anggap seperti itu. Kenapa? Di luar dari itu, tanpa ada bukti pernyataan dari Tuhan, itu istilahnya nonsen. Larinya itu asumsi. Saya anggap seperti itu. Yang saya tampilkan itu surat Al-Zukhruf ayat 3 ayat keempat itu sudah menerangkan. Saya juga bisa menerangkan kembali istilahnya ayat yang lainnya yang menerangkan bahwa kenapa Tuhan itu menerangkan dengan bahasa Arab. Ayat yang lain banyak gitu. Saya tampilkan aja ya. Dalam surat Al-Waqiah ayat 77 ayat 80 dikatakan sesungguhnya Allah ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan, diturunkan dari Allah semesta alam, Tuhan semesta alam. Jadi ini membuktikan banyak lagi ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apa perlu saya buka juga? Itu membuktikan kalau rahmat bagi alam semesta berarti buat keseluruhan. Kalau Anda juga pernah baca tuh ayat yang menerangkan yang satu perikop itu yang diterangkan tentang celakalah orang kaya yang susah untuk masuk kerajaan surga, lebih mudah memasukkan unta ke dalam ke dalam lubang jarum. Itu di ayat terakhirnya, saat dibangkitkan aku hanya menghakimi 12 suku, bukan bangsa-bangsa, 12 suku. Berarti murid-muridnya yang dipertanggungjawabkan. Anda mau membantah ayat itu juga? Yang silakan meninggalkan hartanya, ladangnya, ibu dan bapaknya, itu ayat sebelumnya itu tuh. Sesudahnya itu Matius 19 ayat berapa? 19 kalau nggak salah, saya lupa lagi tuh. Nah itu diterangkan bahwa saat dikembangkan kembali dia hanya mengadili 12 suku, bukan bangsa-bangsa. Gitu loh demikian. Dan ada juga ayat yang menerangkan celakalah bagi mereka yang mengikuti pengajaran yang menyeberangi lautan dan daratan. Kalau disebut bangsa-bangsa itu pasti menyeberangi lautan, menyeberangi daratan, tapi Yesus sendiri mengecam dalam Matius 3:23 ayat berapa saya lupa lagi. Itu mengecam kepada siapa? Siapa yang mereka yang sudah menyeberangi lautan dan daratan? Silakan jelaskan itu kitab Anda sendiri, jangan sampai yang Anda sampaikan itu berkontradiksi dengan ayat Anda sendiri gitu. Mana bukti kalau saat dibangkitkan Yesus akan menghakimi bangsa-bangsa? Gak ada. Iya, yang ada itu begini bro. Oke, saya tanggap ya. Mungkin bro belum membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sampai selesai. Makanya bro mengutip kalimat-kalimat, kisah-kisah yang belum secara keseluruhan. Saya kasih contoh begini. Yesus menyuruh 12 muridnya untuk memberitakan Injil kepada kota-kota orang Samaria, kota-kota di Israel kan.
Dan dia mengatakan jangan pergi ke bangsa lain atau jangan menyimpang ke bangsa lain. Kalau bro baca kisahnya itu Yesus belum disalib, Yesus belum menebus dosa. Nah itu beda konteksnya ketika Yesus itu sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke sorga. Ketika dia naik ke sorga, apa yang dikatakan bro? Sebentar satu-satu. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi pengajarannya itu awal dia datang itu hanya khusus bagi bangsa itu. Khusus, tidak boleh pergi ke bangsa yang lain. Pengajarannya, penyampaiannya harus kepada bangsa itu. Tetapi hukum yang disampaikan, hukum yang diajarkan ini bukan cuma berlaku bagi satu bangsa itu saja, tapi bagi seluruh bangsa. Makanya firman itu dia suruh untuk pergi beritahukan kepada seluruh bangsa. Matius 28. Kalau bro belum baca Matius 28 silakan baca aja. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu pernyataan Yesus dalam Matius 28. Kalau bro mengatakan Yesus cuma mengadili 12 suku Israel saja, kayaknya bro kurang baca Alkitab. Silakan saja baca Matius 25. Bagaimana Yesus datang kedua kalinya, Matius 25, bahwa dia akan menghakimi seluruh bangsa. Menghakimi 12 suku itu ada konteksnya bang. Jadi jangan dicomot-comot dalil-dalilnya, kemudian ditafsirkan. Pembahasan kita bukan itu bang. Pembahasan kita tentang terjemahan. Bagaimana kok bisa Yesus tidak gunakan bahasa Yunani, tapi kitabnya ditulis dalam bahasa Yunani, perkataannya ditulis dalam bahasa Yunani. Itu sama saja seperti Isa tidak gunakan bahasa Arab, tapi ucapannya aku ini hamba Allah itu gunakan bahasa Arab. Itu sama aja bang, kita nggak bisa saling menyalahkan, karena memang itu terjemahan. Bedanya Allah yang menerjemahkan. Kalau kitab kami ya, para rasul yang menerjemahkan ucapan Yesus ke dalam bahasa Yunani. Ya belum bro, belum, sabar. Nah jadi intinya seperti ini. Kalau di dalam iman bro dikatakan bahwa Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab karena ada alasannya. Kan ada dalilnya seperti itu kan. Nah itu kan iman bro nggak bisa gunakan dalil di kitab bro terus diterapkan secara umum. Nggak bisa. Di dalam iman kami Matius 28 Yesus menyatakan, pergilah beritakan Injil kepada segala bangsa. Bagaimana murid-murid ini mereka bisa memberitakan Injil kepada orang Yunani, kepada orang Arab, kepada orang Asia, kepada orang Afrika. Bagaimana mereka bisa memberitakan firman itu kepada orang Ethiopia misalkan? Bagaimana mereka dapat memberitakan firman itu? Kalau memang tidak dengan cara menggunakan bahasa internasional. Itu cara para rasul untuk memberitakan zaman dahulu ada firman bahasa dan juga ya? Tentang Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Kemudian mereka tuliskan dalam bahasa internasional. Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya seluruh bangsa, baik itu orang Ethiopia, baik itu orang Asia, baik itu orang Eropa atau Yunani, itu seluruh bangsa dapat memahami firman-Nya. Seperti yang penjelasan abang tadi bahwa Muhammad itu orang Arab, makanya diturunkan kitab itu dalam bahasa Arab. Bagaimana saya orang Indonesia tidak mengerti bahasa Ibrani bisa paham tentang Yesus Kristus ya? Seperti contohnya kita punya LAI menggunakan bahasa Indonesia supaya apa? Supaya kita mengerti Yesus ini bagaimana pengajarannya dan sebagainya. Yang luar biasanya begini bro, Quran panjangan itu diturunkan dalam panjangan. Enggak, ini terakhir. Panjangan. Quran itu dituliskan dalam bahasa Arab misalkan. Terus bagaimana dengan kita orang Indonesia? Bagaimana dengan orang Eropa? Bagaimana dengan orang Cina, orang Afrika, orang Amerika? Mereka nggak tahu bahasa Arab. Jadi satu-satunya cara untuk orang-orang non-Arab itu mengerti tentang Muhammad, tentang Quran, yaitu dengan cara menerjemahkan Quran. Harus diterjemahkan supaya apa? Supaya bangsa-bangsa non-Arab itu bisa mengerti bahasa, bisa mengerti Muhammad dan juga pengajaran Islam. Andaikan saja tidak diterjemahkan, bagaimana mungkin orang Indonesia bisa mengerti? Tidak akan mungkin. Wong 99% bro orang Indonesia itu. Gantian. Oh ya siap. Bang, coba saya tanggapi aja bang. Bentar bang, Demian ini saya tanggapi. Ayo silakan. Begini dulu. Bentar bang ya, Bang Tam, saya tanggapi nih kayaknya. Jadi begini. Demian mengatakan bahwa Bibelnya berbahasa Yunani itu supaya dipahami oleh bangsa-bangsa dan juga diterjemahkan. Dan ini disamakan dengan Al-Quran, tapi ini tidak.
Jadi begini, dan dia juga mengatakan bahwa Al-Quran bahasa Arab. Bagaimana bangsa-bangsa selain Arab tahu? Nah, ini harus saya tanggapi. Yang pertama, Al-Quran itu tetap berbahasa Arab. Karena apa? Karena dijaga dari kemurniannya. Karena ketika Nabi Muhammad menerimanya dalam bahasa Arab, maka kata-katanya itu akan selamanya bahasa Arab untuk menjaga keasliannya. Mengingat bahwa setiap bahasa itu punya tata bahasa yang berbeda-beda. Nah, adapun untuk orang-orang non-Arab, bagaimana dia mengetahui Al-Quran ini? Maka diterjemahkan Al-Quran itu. Di Al-Quran itu ada terjemahan Indonesia, ada Inggris, ada Yunani, ada Ibrani, ada Belanda, ada Jerman, ada Melayu, ada. Jadi kita terjemahkan, tetapi kalimat aslinya dalam bahasa aslinya tetap utuh. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran masih asli dan terjaga. Adapun Bible Demian memang betul diterjemahkan, tetapi bahasa aslinya mana? Karena Yesus ini di zaman dia hidup menurut sejarah, dia hanya berbahasa dua, Ibrani dan Aram. Nah sekarang induk daripada Bible Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Pertanyaannya, terjemahannya ada, itu bagus, terjemahan ada itu bagus supaya bangsa-bangsa di luar Israel yang tidak mengerti bahasa Aram dan Ibrani dia bisa paham tentang Bible. Tetapi pertanyaannya, bahasa asli Bible ini di mana? Untuk menjamin bahasanya Bible itu masih asli itu gimana bahasa aslinya? Hanya ada terjemahan saja gitu loh. Yang menjadi masalah bahasa aslinya itu hilang. Bahasa aslinya hilang. Oke, pencinta Waters, itulah tadi debat antar Islam dengan Kristen, yang mana mereka memperdebatkan masalah bahasa ya. Masalah bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dan bahasa yang digunakan oleh Alkitab atau Injil. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.